Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Segala puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan untuk kasih setianya yang telah menuntun akan perjalanan kehidupan kita, sehingga pada saat ini kita masih boleh diberikan waktu dan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama menyembah dan memuji memuliakan Tuhan. Sebelum masuk dalam ibadah, saya mengajak kita semua untuk bersatu teduh sejenak, mempersiapkan seluruh hati dan hidup kita untuk masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kita melepaskan sejenak segala beban dan pergumulan kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dia yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, mari kita menaikkan syukur kita, pujian kita untuk segala kebaikan dan perbuatan yang ajaib bagi kita. Dan saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri bersama-sama kita mengangkat pujian, sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Dan doa fotum sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Marcelina Pabangke SD. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Kita berikan kemuliaan dan hormat kita kepada Tuhan, mengangkat suara pujian kita, mengagungkan akan nama-Nya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Doa fotum dipimpin oleh Bu Pendeta Marcelina Pabangke SD. Mari kita berdoa.
Pujian dan hormat layak kami persembahkan kepadamu Tuhan pagi ini. Waktu yang indah Tuhan berikan kepada kami bersama dengan seluruh umat-Mu untuk datang mempersembahkan tubuh jiwa raga kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena itu Tuhan, kami mohon kiranya dari awal sampai selesainya ibadah ini, biarlah kiranya jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari saya mengajak kita kembali untuk bersama-sama mengangkat pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 156, Berdiri Karena Yesus. Nyanyian kemenangan iman nomor 156, Berdiri Karena Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, acungkan panji raja dan jangan menyerah. Kita akan masuk dalam pengakuan iman kita. Mari saya mengajak jemaat untuk berdiri bersama-sama dengan hati dan mulut kita berkata, kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nelda Lolongan STH. Namun sebelumnya sekali lagi saya mengajak kita untuk bersama-sama menaikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 260. Nyanyian kemenangan iman 260, kita nyanyikan ayat 1, 2, dan 3. Saya hidup bagi Tuhan. Genap hidupku dan kasihku, ku
Engkau telah mati bagiku, Juru Selamatku. Genap hidupku dan kasihku, ku serahkanlah kepadamu. Engkau telah mati bagiku, Juru Selamatku. Ku suka hidup bagimu, sangat besar lagi rangku. Ku suka hidup bagimu, Juru Selamatku. Tersiksalah karenaku di atas kayu salibmu, terhapuslah naf dosaku, Juru Selamatku. Ku suka hidup bagimu, sangat besar lagi rangku. Ku suka hidup bagimu, Juru Selamatku. Ku yakinlah, ku terimalah, terluputlah naf jiwaku. Ku yakinlah, ku terimalah, terluputlah naf jiwaku. Kepadamu ku ikutlah sepanjang umurku. Ku suka hidup bagimu, sangat besar lagi rangku. Ku suka hidup bagimu, Juru Selamatku. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hampiri Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, ketika kami ada di hadirat-Mu pada jam pagi hari ini, tidak ada kata yang lebih layak untuk kami datang angkat di hadapan-Mu selain kami mempersembahkan pujian dan syukur kami kepadamu. Bahwasanya Engkaulah Allah yang sungguh setia menjaga dan memeliharakan kami sekalian. Sehingga ketika kami masih ada menikmati hidup sampai detik pagi hari ini, semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan atas kehidupan kami sekalian. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dari hari ke hari Tuhan setia menuntun dan memberkati kehidupan kami. Tuhan boleh memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami seluruh umat-Mu. Sekalipun Tuhan mengizinkan kami ada di tengah-tengah pandemik virus corona, namun tangan kasih Tuhan tetap merangkul kami, menjaga dan melindungi kami, sehingga setiap harinya ya Tuhan, kami boleh jalani dengan penuh kesehatan, kekuatan yang asalnya daripada Tuhan. Kami pun bersyukur kepadamu Tuhan. Kekuatan iman Tuhan boleh tetap nyatakan dalam kehidupan kami. Keadaan yang kami alami pada saat ini Tuhan bisa saja melemahkan iman percaya kami kepadamu, tapi terpujilah namamu oleh pekerjaan rohmu di dalam hati kami, senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman kami sekalian, sehingga kami boleh tetap merasakan tuntunan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan melewati berbagai beban-beban kehidupan kami. Bahkan di dalamnya Tuhan, kami boleh tetap melihat kasih Tuhan dinyatakan, iman kami tetap dikuatkan lebih di dalam kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas tuntunan Tuhan bagi beberapa jemaat Tuhan. Dalam minggu yang lalu Tuhan sudah berkati mereka dengan berkat pertambahan usia daripadamu Tuhan, bersama dengan anak kekasih Regina, Lydia, Misra, Jenny Lalang, Ibu Kristina, Reski Purnama, dan Ibu Donalia Pamatan. Terima kasih ya Bapa di surga, dan kami percaya bahwa bukan hanya kesempatan hidup yang Tuhan karuniakan,
tapi di dalamnya Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya, menyatakan pertolongan-Nya untuk mereka tetap nikmati di dalam hari-hari hidup mereka. Bahkan kami bersyukur bersama dengan beberapa jemaat Tuhan, dalam minggu ke depan ini juga Tuhan akan menyambut berkat pertambahan usia daripada-Mu. Bersama dengan anak kekasih Aurelia Liliani, Ibu Reni Medirawa, Ibu Maria Pato, Bapak Petrus Malome, Ibu Aryani Saldin. Biarlah kiranya mereka boleh bersuka cita menyambut berkat pertambahan usia daripada Tuhan. Dan ketika mereka menjalaninya Tuhan, mereka boleh menjalaninya di dalam kehendak Tuhan. Mereka boleh mengisi hari-hari hidup pemberian Tuhan dengan melakukan apa yang sungguh berkenan kepada Tuhan. Tak terhitung banyaknya kasih setia-Mu Tuhan yang sudah kami alami bersama dengan seluruh umat-Mu Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami datang berdoa kepada-Mu, membawa ke dalam tangan pengasihan-Mu setiap jemaat-Mu yang saat ini masih bergumul dengan sakit penyakit mereka. Hamba-Mu Bapak Peter Bana, Bapak Alexan, mari Tuhan Kau ulurkan tangan kasih-Mu, menjamah dan memulihkan sakit penyakit mereka, sehingga hanya oleh kemurahan Tuhan mereka boleh disembuhkan. Begitupun juga Tuhan dengan para orang tua kami Tuhan dalam menjalani akan masa tua mereka, dalam menjalani usia lanjut mereka. Biarlah kiranya kasih dan pertolongan Tuhan tetap dinyatakan, sukacita daripada Tuhan tetap mengalir di dalam kehidupan mereka. Kekuatan dari Tuhan, terlebih kekuatan iman, Tuhan boleh tetap menyatakan. Secara khusus beberapa orang tua kami Tuhan yang dalam keadaan sangat terbatas dengan fisik mereka, sehingga mereka tidak bisa lagi untuk hadir beribadah bersama dengan kami. Bapak Yusuf Tiondo, Ibu Maria Pato, Ibu Elizabeth Sapa, Ibu Dorcas Boko, Ibu Randa, dan Ibu Buya, kami datang bawa ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Sertailah mereka, kuatkan dan teguhkan iman pengharapan mereka kepada Tuhan, sehingga mereka boleh tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Kami pun berdoa kepada-Mu Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sampai hari ini masih bergumul untuk mencari lapangan pekerjaan. Kami mohon kiranya Tuhan bukakan pintu berkat-Mu bagi mereka. Engkau pertemukan mereka dengan pekerjaan yang tepat, untuk mereka boleh tekuni di dalam kehidupan mereka, dan dari sanalah akan mengalir berkat-berkat Tuhan. Mereka boleh pakai di dalam kehidupan mereka, terlebih di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Begitupun juga Tuhan, setiap jemaat-Mu yang bergumul untuk pasangan hidup mereka, kami datang serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kiranya dalam waktu-Mu Tuhan, dengan cara-Mu Tuhan, Engkau akan mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang terbaik daripada Tuhan. Kami datang berdoa kepada Tuhan, seluruh jemaat-Mu di dalam mereka menekuni pekerjaan mereka setiap hari, baik yang bekerja di rumah, Tuhan sertai, Tuhan anugerahi kekuatan. Bahkan beberapa jemaat kami yang masih harus bekerja di luar rumah, secara khusus bagi mereka yang bekerja di rumah sakit, kami datang mohonkan perlindungan Tuhan atas mereka sekalian. Kesehatan, kekuatan Tuhan nyatakan, bahkan hikmat daripada Tuhan di dalam mereka menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga setiap harinya Tuhan, seluruh umat-Mu mampu untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, dan apa yang mereka kerjakan Tuhan buat menjadi berhasil, sehingga dari sana Tuhan mengalir berkat-berkat-Mu untuk mereka boleh nikmati di dalam kehidupan mereka. Kami pun berdoa, mendoakan akan beberapa jemaat kami yang senantiasa berada di luar kota Makassar karena urusan pekerjaan, karena urusan pendidikan mereka, sehingga mereka harus hidup berjauhan dengan sanak keluarga mereka. Mereka harus terpisah dengan kami jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, dalam seluruh kegiatan mereka, dalam segala keadaan hidup mereka. Kami mohonkan berkat-Mu Tuhan, biarlah kiranya tetap menyertai perjalanan hidup mereka. Kami datang berdoa kepada-Mu Tuhan, seluruh anak-anak jemaat Tuhan dalam tempat ini, di dalam proses pendidikan mereka, biarlah kiranya keberhasilan daripada Tuhan boleh menyertai mereka, sehingga semua anak-anak-Mu Tuhan
boleh berhasil karena pertolongan Tuhan. Kami datang berdoa untuk yayasan dan panti asuhan titipan kasih yang menjadi mitra pelayanan kami jemaat-Mu dalam tempat ini. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang ada di dalam panti asuhan ini. Berkati dalam keseharian, dalam pertumbuhan, terlebih di dalam pertumbuhan iman mereka kepada Tuhan, sehingga semua anak-anak-Mu Tuhan kian hari kian bertambah setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu Ibu Frederika Darwono sekeluarga yang Tuhan telah pilih dari tengah jemaat-Mu, Tuhan telah pilih dari tengah-tengah masyarakat untuk membina semua anak-anak-Mu di tengah panti asuhan ini. Berikanlah hikmat, ketabahan, kesabaran daripada Tuhan bagi hamba-Mu sekeluarga, sehingga kehadiran hamba-Mu di tengah panti asuhan ini Tuhan senantiasa menjadi kesaksian yang hidup, boleh menjadi berkat bagi semua anak-anak-Mu. Kami juga datang berdoa kepada-Mu Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk proses pembangunan rumah Tuhan dalam tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan terus turut campur tangan, sehingga dari hari ke hari pembangunan ini boleh berlangsung. Semua tukang yang bekerja setiap hari Tuhan Kau jaga, Engkau lindungi, sehingga mereka boleh bekerja dengan penuh selamat, sehingga sampai pada masa yang Tuhan atur bagi kami umat-Mu, pembangunan ini boleh terselesaikan dengan baik. Semua dana yang kami butuhkan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang akan mengaturnya bagi kami. Kami datang berdoa untuk badan pengurus majelis sinode, badan pengurus majelis klasis, badan pengurus majelis jemaat-jemaat lokal. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semua yang ada di dalam kepengurusan ini, memberikan kesatuan hati bagi kami untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab pelayanan melalui setiap program-program yang telah diprogramkan, sehingga semuanya Tuhan boleh terselenggara dengan baik, boleh menuntun iman kami bersama-sama untuk semakin dikuatkan dan diteguhkan di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok. Biarlah kiranya hikmat Tuhan menyertai mereka, sehingga ketika mereka mengambil kebijakan-kebijakan secara khusus di dalam menghadapi Tuhan akan virus corona ini, biarlah kiranya kuasa Tuhan boleh menyertai para pemimpin kami, sehingga setiap kebijakan mereka boleh memberikan yang terbaik bagi kami seluruh umat-Mu. Kami juga datang berdoa kepada-Mu Tuhan, kami seluruh umat-Mu akan kembali menjalani hidup ke depan ini yang Tuhan akan karuniakan bagi kami. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Jaga dan lindungilah kami Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Perlindungan Tuhan kami rindukan dari wabah virus corona, sehingga kami seluruh umat-Mu Tuhan boleh melewati hari-hari hidup kami dengan penuh kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Bahkan kami rindu Tuhan, biarlah kiranya wabah virus corona ini cepat berlalu dari muka bumi ini, sehingga kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Nama-Mu Tuhan akan kami puji dan permuliakan. Terlebih Tuhan, berkatilah kami semua dengan umur yang panjang. Berkatilah kami semua umat-Mu Tuhan dengan kekuatan iman yang asalnya daripada Tuhan, sehingga kami seluruh umat-Mu boleh tetap menjaga iman kami. Kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Sempurnakanlah doa syafaat kami ini Tuhan, yang kami datang bawa kepada-Mu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang setia menjaga dan memeliharakan kehidupan kami sekalian. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Bapak Yulianus Tandi. Kami persilakan. I
to the war of your hand. Father, I love you, forever I stand. Nothing compared to the promise I had in you. Kita akan mempersiapkan hati dan hidup kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Samedi MTH. Mari saya mengajak jemaat untuk berdiri dan bersama-sama kita mengangkat pujian yang mengatakan, Juru Selamatku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan Tuhan nyata bagi hidupku. Sekalipun kita harus berjalan di dalam lembah kekelaman, percayalah bahwa perlindungan Tuhan nyata bagi kita yang percaya kepada-Nya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita ulangi pujian sekali lagi, mari kita katakan,
katakan, walau kita harus berjalan dalam lembah kekelaman, percayalah bahwa perlindungan Tuhan nyata bagi hidup kita. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan betapa setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita berdoa. Segala hormat, kemuliaan, syukur Tuhan kami kembalikan kepadamu saat ini, di mana Engkau memberikan kami kesempatan yang begitu indah. Kami dapat gunakan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami bersyukur Tuhan, pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna. Bahkan saat ini kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tuntun kami semua, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan siap melakukannya dalam sepanjang kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan pakai hari ini, pakai dengan kuasa-Mu, nyatakan kehendak-Mu Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu ini. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya kami telah siap mendengarkannya. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah bangkit bagi kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Satu sukacita bagi kita umat Tuhan tatkala kita dapat bersama-sama dihimpunkan dalam suasana penyembahan kita kepada Tuhan. Melalui renungan firman Tuhan hari ini, kita akan bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-29. Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kanan
di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di situ dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian jauh firman Tuhan. Dan tema kita hari ini yaitu Yesus menampakkan diri. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, setelah kebangkitan Yesus dari kematian, ia menampakkan diri kepada beberapa orang, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Penampakan diri Yesus secara berulang-ulang selama kurun waktu 40 hari dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Jadi Yesus setelah kebangkitannya tidak langsung naik ke surga, tetapi masih ada di bumi selama 40 hari. Oleh sebab itu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan melihat satu persatu kepada siapakah dan mengapa
Yesus menampakkan diri. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, Yesus menampakkan diri kepada yang pertama dalam ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena menjadi saksi pertama dari kebangkitan Kristus. Itu terdapat dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-9. Siapakah Maria Magdalena? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Mengapa dia diberikan penghargaan, diberikan satu kehormatan untuk menjadi saksi pertama dari kebangkitan Tuhan Yesus? Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang berasal dari Magdala. Jadi Magdalena ini juga yaitu dari kata Magdala. Jadi ini Magdalena bukan fam. Ini adalah nama desa atau nama kampung dari Maria itu sendiri. Dan Yesus pernah mengusir 7 roh jahat dari tubuh Maria Magdalena ini. Dan setelah Maria Magdalena ini terlepas dari 7 roh jahat itu, diceritakan dia mengikuti Yesus. Dia setia melayani Yesus dengan kekayaan yang ada padanya. Dia mendukung pelayanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Begitu setianya dia melayani dan mengikuti Yesus, sampai pada Yesus disalibkan pun dia tetap mengikuti dan menyaksikan itu. Bahkan dikatakan Maria adalah salah satu saksi dari penyaliban Tuhan Yesus dan kematiannya di kayu salib. Bahkan Maria tahu persis di mana mayat Yesus dikuburkan, karena dia melihat langsung Yesus dikuburkan waktu itu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, namun yang jadi pertanyaan besar, mengapa Yesus menampakkan diri kepada seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena ini? Padahal kita tahu bahwa pemahaman orang-orang Yahudi pada waktu itu, seorang perempuan tidak dapat dijadikan sebagai saksi. Walaupun Tuhan Yesus tatkala menampakkan dirinya, tujuannya salah satunya adalah supaya Maria menjadi saksi kepada saudara-saudaranya yang dikatakan saudara-saudaranya itu murid-muridnya sendiri. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, tapi mengapa Maria menjadi saksi pertama dari kebangkitan Yesus dan diberi satu kehormatan dari Tuhan? Selain karena mau menjadi saksi kepada orang-orang yang dijumpai, terutama kepada murid-murid Kristus, Yesus pun melihat kerinduan hati Maria untuk bertemu dengan Dia. Hal ini dapat dibuktikan dalam pasal 20 ayat yang pertama, dikatakan pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Kerinduan hati Maria untuk bertemu dengan Yesus yang walaupun dia ketahui waktu itu terbaring dalam kubur. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, Maria tidak pernah menyangka bahwa Yesus yang akan dijumpai dalam kubur itu, yang terbaring kaku itu, tatkala dia datang ke kubur itu, dia tidak lagi menyaksikan tubuh yang terbujur kaku, tetapi dia menyaksikan
satu hal yang luar biasa. Yesus tidak didapati di situ. Itulah sebabnya Maria begitu panik. Dia mencari di mana mayat Yesus terbaring, sehingga dia bertanya kepada malaikat. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun dia anggap sebagai penjaga atau penunggu taman waktu itu. Fokusnya hanya untuk mencari mayat Yesus. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, inilah kadangkala yang menjadi satu tantangan dalam kehidupan kita. Kita hanya berfokus pada apa yang bersifat sebentar, padahal Tuhan sudah berjanji bagi kita bahwa Dia akan menyatakan dirinya, menampakkan dirinya pada hari yang ketiga dan mengalahkan kematian, bangkit dari antara orang mati. Ini adalah hal yang penting yang harus sebenarnya diingat oleh Maria dan juga oleh murid-murid Tuhan Yesus. Namun kenyataannya tidak demikian. Mereka lebih memfokuskan hanya kepada hal-hal yang mereka lihat, tetapi mereka lupa hal yang utama yang Tuhan telah tinggalkan, yaitu ajaran, yaitu perkataan yang menjadi pengharapan bagi mereka. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan melihat kerinduan hati Maria, sehingga Maria diberikan kehormatan menjadi saksi pertama dari kebangkitan Kristus. Tatkala Maria menyaksikan Yesus sudah bangkit, dia tidak tinggal diam, seperti perkataan Tuhan Yesus kepadanya dalam ayatnya yang ke-17. Dikatakan, pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria melakukan hal itu tepat seperti yang dikatakan Tuhan kepadanya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, ketaatan Maria, kesetiaan Maria, pelayanan Maria sungguh dirasakan oleh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus melihat kesungguhan hati Maria, ketulusan hatinya, melihat kerinduan hatinya untuk melakukan apa yang terbaik bagi Allah. Itulah sebabnya tugas awal sebagai saksi Kristus ditaruh pada pundak Maria. Tentunya kita juga rindu seperti Maria yang senantiasa membawa hidup kita rindu kepada Tuhan, setia mengiring Tuhan, tulus dalam melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan, karena itulah yang Tuhan mau bagi kita. Tuhan tidak melihat apa yang kita berikan, kekayaan kita dan sebagainya, walaupun itu penting sebagai bentuk iman kita, tetapi Tuhan mau melihat kesungguhan kita di dalam mengiring dan melayani Dia. Yang kedua, kepada siapakah Yesus menampakkan diri dan apa tujuan penampakan kepada mereka? Yang kedua, dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20, Yesus menampakkan diri kepada ke-10 muridnya tanpa Thomas. Mengapa dikatakan ke-10 dan tanpa Thomas? Karena Yudas sudah mati. Dia sudah menyesali dirinya dan bunuh diri karena telah menjual Yesus. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan,
Tuhan Yesus menampakkan diri kepada ke-10 muridnya tanpa Thomas. Setelah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, Maria Magdalena menyampaikan itu kepada 10 muridnya, karena waktu itu belum ada Thomas. Thomas tidak dikatakan di sini dalam ayat ini dia kemana. Tetapi yang jelas ke-10 muridnya ini senantiasa berkumpul di satu tempat, dan mereka hanya berkumpul karena mereka takut jangan sampai orang-orang Yahudi menangkap mereka dan memperlakukan mereka seperti rabuni atau gurunya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita melihat Maria menyampaikan kabar itu, Maria sebagai saksi kebangkitan Kristus. Tetapi ke-10 murid Tuhan Yesus ini tidak langsung percaya. Mereka mendengar tetapi dia tidak mempercayai itu. Sehingga tatkala Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, Tuhan Yesus langsung berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Kata damai sejahtera di sini adalah satu salam kepada orang-orang yang dikasihi. Seperti para malaikat Tuhan tatkala menyampaikan tentang kelahiran Tuhan Yesus, salam itu disampaikan sama kepada murid-murid Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, setelah Yesus menyampaikan salam itu, dia mengatakan dan langsung menunjukkan tangannya yang bertanda paku itu. Bahkan dia membuka bajunya dan memperlihatkan lambungnya, bekas tombak waktu itu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, Yesus sengaja memperlihatkan tanda itu untuk mempertegas bahwa Yesus yang mereka kenal, yang mereka saksikan, telah disalib dan mati di kayu salib dan telah dikuburkan itu, dia adalah Yesus yang sama, yang hadir di tengah-tengah mereka, tetapi dalam tubuh kemuliaan. Dia adalah Yesus yang mereka kenal dan melakukan pelayanan bersama selama 3,5 tahun. Dia adalah guru mereka, yang membimbing mereka, yang mengarahkan mereka kepada kehidupan yang berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya mereka begitu bersukacita. Dalam ayat yang ke-20, murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Sukacita yang mereka rasakan berbanding terbalik dengan ketakutan yang mereka alami sebelum Yesus menampakkan diri kepada mereka. Karena dikatakan mereka berkumpul dan mengunci semua pintu dalam ruang atas itu, dan mereka tidak berani untuk keluar. Tetapi tatkala mereka melihat Yesus, ketakutan itu pun sirna, ketakutan itu pun lenyap dari kehidupan mereka. Ketidakberdayaan mereka digantikan dengan keberanian mengiring dan melayani Tuhan. Ketakutan mereka digantikan dengan sukacita untuk siap melayani Tuhan. Untuk itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, disinilah Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Yesus tahu kelemahan mereka, Yesus tahu keterbatasan mereka, Yesus tahu sampai di mana kondisi psikologis yang dialami pasca kematiannya di kayu salib. Yesus datang melenyapkan ketakutan itu. Yesus datang menguatkan mereka. Yesus datang dan menampakkan diri karena mereka
tahu benar guru yang mereka nanti-nantikan itu telah bangkit. Bagaimana dengan kita jemaat yang kasih dalam Tuhan? Apakah kita masih merasakan ketakutan dalam hidup ini? Apalagi pada saat-saat sekarang ini kita diperhadapkan dengan pandemi virus corona, di mana orang banyak yang parno, banyak yang ketakutan, keluar saja berpikir 2 kali, bertemu saja dengan orang sudah harus memikirkan matang-matang, jangan-jangan, dan curiga jangan-jangan orang itu sudah terpapar atau terkena virus corona dan bisa saja menularkan kepada kita. Ketakutan-ketakutan seperti inilah, bahkan lebih daripada itu, ketakutan-ketakutan yang lain karena ketidakpercayaan dan kurang percaya kita di dalam menjalani hidup ini, seringkali itu menggerus akan iman kita dan melemahkan iman kita untuk percaya dan yakin sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan. Tuhan telah bangkit. Tuhan telah menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, dan kekuatan dari penampakan diri Yesus itu membawa dampak yang luar biasa bagi murid-muridnya. Yang ketiga dan yang terakhir, Yesus menampakkan diri kepada Thomas dalam ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Thomas yang disebut Didimus itu adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus, di mana tadi dikatakan bahwa tatkala Yesus menampakkan diri kepada ke-10 muridnya, Thomas tidak hadir waktu itu. Dan saat murid-murid Tuhan Yesus ini menjumpai Thomas, mereka menceritakan bagaimana Yesus hadir secara tiba-tiba di tengah-tengah mereka. Bagaimana mereka membuktikan sendiri bahwa Yesus yang mati itu, yang tangannya terpaku dan lambungnya tertusuk oleh tombak itu, telah bangkit dan hadir bersama-sama dengan mereka. Tetapi tatkala Thomas mendengar akan hal itu, Thomas tidak serta-merta percaya. Bahkan dikatakan tatkala Petrus berusaha meyakinkan Thomas, tetapi apa yang terjadi? Thomas tetap pada pendiriannya. Bahkan Thomas mengatakan dalam ayatnya yang ke-27, dalam ayat yang sebelumnya, dalam ayat yang ke-25, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, murid-murid ke-10 murid Tuhan Yesus sudah memberikan dan sudah mengatakan dan menyaksikan kepada Thomas bahwa Tuhan Yesus atau guru mereka itu sudah bangkit. Tetapi Thomas tidak percaya akan hal itu. Dikatakan di sini dalam ayat yang ke-26, 8 hari kemudian, di minggu yang pertama, dikatakan murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, kembali berkumpul di tempat yang sama, dan di situ sudah hadir Thomas. Dan dikatakan seperti yang Tuhan lakukan kepada ke-10 murid yang dijumpainya, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus kembali menyapa mereka, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Yesus mengatakan kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihat tanganku.
Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, tetapi atau melainkan percayalah. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa Yesus tahu persis keraguan-raguan dan ketidakpercayaan dari Thomas, sehingga Yesus menampakkan diri dengan tujuan meyakinkan Thomas, meneguhkan Thomas bahwa sesungguhnya Yesus yang adalah guru mereka, yang telah mati di kayu salib itu, hadir di tengah-tengah mereka, dan dialah Allah yang telah bangkit itu, Yesus yang telah bangkit itu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pada saat Thomas melihat dan membuktikan akan perkataan Tuhan Yesus itu, apa jawab Thomas? Dalam ayat yang ke-28, satu jawaban yang begitu luar biasa yang dikatakan oleh Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, Thomas tatkala melihat Yesus yang berdiri di hadapannya, yang dia dapat meraba dan menyaksikan sendiri bekas paku pada tangannya dan juga bekas tombak pada lambungnya, Thomas langsung berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dia tidak lagi mengatakan, "Ya guruku, ya Yesusku," tidak, tetapi dia mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas mengakui kealahan, keilahian Allah di dalam kehidupannya. Namun kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita, jemaat Tuhan? Apakah kita seperti Thomas yang harus melihat dahulu baru percaya? Harus melihat dulu mujizat baru percaya? Harus melihat dulu tanda-tanda luar biasa baru percaya? Harus semua doa kita terjawab baru kita percaya? Apakah harus seperti itu? Kalau itu yang kita lakukan, sangat menyedihkanlah hidup kita. Kita sama dengan keraguan-raguan Thomas. Tetapi Tuhan katakan, berbahagialah, beruntunglah, bersukacitalah orang yang tidak melihat namun percaya. Mengapa jemaat yang dikasih dalam Tuhan? Karena hidupnya digerakkan oleh iman dan didasarkan dalam iman kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu, dan naik ke sorga, dan telah menjadi juru selamat dunia ini. Hari jemaat yang dikasih dalam Tuhan, jangan dasari iman kita hanya kepada apa yang dapat kita lihat, tetapi dasarilah iman kita dalam pengenalan kita akan Tuhan. Karena pengenalan kita akan Tuhan tidak harus kita melihat Yesus. Iman kita kepada Tuhan tidak harus kita berjumpa muka dengan Yesus, tetapi melalui setiap firman-Nya yang kita imani, yang kita hidupi dalam hidup ini. Itulah cara kita mengenal Dia dan percaya sungguh kepadanya, sehingga kita dikatakan orang-orang yang berbahagia, karena sekalipun kita tidak melihat namun kita percaya. Kiranya firman Tuhan ini akan meneguhkan kita bersama sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan, yang telah merasakan dan menikmati kasih Tuhan,
dan diberikan kesempatan untuk menyaksikan Tuhan yang telah bangkit dan yang telah menjadi juru selamat dunia ini. Itu yang akan kita terus beritakan sampai Tuhan datang kedua kali melantik kita sale-salenya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu telah kami renungkan bersama-sama. Biarlah firman-Mu ini Tuhan akan menjadi perenungan kami untuk kami hidup, untuk kami melakukan tugas dan tanggung jawab untuk beriman kepada Tuhan dan menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini melalui kehidupan kami, pekerjaan kami, bahkan melalui pelayanan kami. Ini kami Tuhan, karena kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama. Kiranya melalui firman ini menjadi kekuatan baru bagi kita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita. Saat ini kita akan mempersiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adapun keterangan pundi yang akan jalan di tengah-tengah kita pada hari ini, pundi pertama perpuluhan, pundi kedua kolekte ibadah, dan pundi ketiga ada dana kas lokal dan pelayanan. Sambil menjalankan persembahan kita, bersama-sama kita menaikkan pujian dari nyanyian kemenangan 5 nomor 199. Nyanyian kemenangan 5 nomor 199. Barang siapa dengar kabar masyurkan. Persembahan oleh Ibu Pendeta Marcelina Pabangke STH. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau boleh memberikan kesempatan yang begitu berharga bagi kami semua, di mana kami boleh datang mempersembahkan tubuh jiwa raga kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami telah memuji-muji Engkau, kami telah mendengarkan sabda-Mu, dan terima kasih bahwa Engkau selalu memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam berbagai tugas dan pekerjaan mereka. Engkau selalu memberkati kami dengan segala kebutuhan-kebutuhan kami, sehingga dengan penuh sukacita pada hari ini seluruh umat-Mu datang membawa korban persembahan mereka sebagai tanda ucapan syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Berkati persembahan umat-Mu pada hari ini, berkati setiap jemaat-Mu yang telah memberi, berkat yang masih sisa pada kami sekalian. Biarlah kami senantiasa menggunakan setiap berkat yang Tuhan percayakan bagi kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Segala usaha pekerjaan yang dikerjakan dan dilakukan oleh jemaat-Mu, buatlah semuanya berhasil, dan ketika mereka menikmati keberhasilan, umat-Mu akan senantiasa tahu untuk bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati agar dipakai di dalam pelebaran luaskan Injil-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari saya jemput kita untuk berdiri dan bersama-sama kita mengangkat pujian arti kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu yang percaya, ada rencana yang indah.
pujian ini sekali lagi, dan doa berkat sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta sampai di PH. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam kasih dan anugerah Yesus Kristus, di dalam tuntunan dan pemeliharaan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan ini juga Gembala Sidang Majelis Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun pada minggu yang lalu maupun minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.